أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan serta kemanfaatan ilmunya. Ya, sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita, yaitu Bagus Jailani SPDI atau Gus Al-Musafir, selaku narasumber pada kegiatan seminar zakat tahun ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan kehidupannya, diberikan kesehatan lahir batin, serta Allah muliakan beliau dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Masjid Jami'ah Zuhur yaitu Bagus Zainal Arifin MPD. Semoga beliau dan keluarga senantiasa selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh Dewan Kemakmuran Masjid Pengurus Masjid Az-Zuhur. Semoga semuanya selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati selaku pimpinan wilayah dari RT 03, RT 04, RT 05, RT 06 dan RT 07. Semoga yang sudah hadir maupun yang belum sempat hadir, semuanya selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun yang saya hormati, yang saya muliakan para hadirin jamaah yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, alhamdulillah kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid ini untuk sama-sama mencari ilmu, sama-sama silaturahim dalam rangka untuk mengikuti kegiatan seminar zakat yang mana pada tahun ini insyaallah akan kita dengarkan bersama dari narasumber kita, yaitu Bagus Jailani SPDI atau Gus Al-Musafir. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita pelajari, ilmu yang hari ini kita dengarkan bersama menjadi ilmu yang barokah, manfaat buat kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, serta kita semuanya selaku umat yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Harapan mudah-mudahan nanti dari kelak di hari kiamat, wa insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu sudah sore, mari sama-sama kita awali kegiatan sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah fadilah keutamaan daripada suratul Fatihah membawa keberkahan setiap kegiatan yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini,
dan semoga kita semuanya diberikan pemahaman ilmu sehingga ilmu yang kita dapatkan dari ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syaikhunillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik para hadirin jemaah sekalian, sebelum kita pada inti acara, maka mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Masjid Jami Az-Zuhud kepada beliau yaitu Bagus Yai Arifin MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati segenap para alim, para ulama, jami'il auliya Allah, para kekasih Allah dimanapun berada, insyaallah semoga senantiasa kita semua mendapatkan limpahan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Allahumma amin. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan guru kita bersama, narasumber kita pada hari ini yaitu Gus Al Musafir atau Kiai Bagas Jelani, yang alhamdulillah beliau hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau berkah umurnya, sehat walafiat dan ilmu bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati Bapak RW 06, Bapak Julfahmi, beserta staf jajarannya, rekan-rekan pengurus DKM Az-Zuhud, Ustaz Ahmad Sujono selaku seksi dakwah dan ubudiyah Masjid Az-Zuhud, dan yang kami hormati segenap seluruh pengurus wilayah RT 03 Bapak Abdul Ghafur, maka sudah hadir sebagai absen. RT 4 Pak Ustaz Adinsun sekaligus sekretaris kami sudah hadir belum? Ya, mudah-mudahan cepat hadir. Ya, dalam perjalanan ya, lewat tol ya. Kemudian dari RT 5 yang kami hormati Bapak Ahmad Sofiki, alhamdulillah sudah hadir. Bapak Ibu RT Wiwin, RT 06 nih, makasih sudah hadir dari tadi. Dan RT 07 Pak Hamid Hujan sudah hadir atau yang mewakilinya. Juga RT kita Bapak Imam Gunawan juga sudah hadir, sekaligus beliau seksi sibuk fotografer sekaligus mendokumentasikan kegiatan hari ini. Beliau di seksi PHBI Masjid Az-Zuhud. Juga bendahara kami Bapak Surono, alhamdulillah sesepuh kita Bapak Abdul. Hadirin sholimin wa sholimat, mustami'in wal mustami'at, muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud, juga masyarakat kaum muslimin wal muslimat yang masih mendengarkan suara speaker Masjid Jami Az-Zuhud ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Luhur lagi Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengasih tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang yang kasih sayang tidak terbilang penuh dengan belayan sayang. Salawat dan iring salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga sahabat dan kita semua selaku pengikutnya yang mudah-mudahan telah mendapatkan syafaat Usman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk persingkat waktu izinkan kami selaku pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Az-Zuhud menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada beliau Gus Al Musafir sebagai narasumber kita untuk mengupas terkait
bab zakat, baik orang-orang yang menerimanya maupun termasuk syarat wajib zakat dan sebagainya. Telah menyempatkan waktunya hadir walaupun beliau sibuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah untuk kita. Juga kami ucapkan rasa syukur, terima kasih yang tak terhingga kepada segenap peserta seminar, peserta pengajian dan pengkajian zakat, infak, salat, memasih zuhud pada dalam hal ini segenap pengurus wilayah RT 3 sampai dengan RT 7 ataupun yang mewakilinya telah ikut serta dan hadir menyempatkan waktunya. Semuanya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, ahsanul jaza. Semoga kehadiran para peserta jamaah sekalian dijadikan nilai pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang akan kita peroleh bermanfaat untuk umat, masyarakat, dan kemaslahatan tentunya diri, keluarga, dan saudara-saudara warga masyarakat sekitar yang dibina, yang dalam naungan wilayahnya masing-masing. Kami berharap mudah-mudahan dari pertemuan ini tentunya ada tujuan kita tergabung di kepanitiaan, di amil pelayan, menyalurkan sampai hari haknya nanti kita di lapangan mudah-mudahan tepat sasaran. Ini harapan kami. Oleh karena itu kami selaku manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lalai, keterbatasan waktu, tenaga, dan lain sebagainya dalam hal fasilitasi dan melayani, mudah-mudahan dimaklum dan dimaafkan atas kekurangan kami. Dan insya Allah mudah-mudahan dari pertemuan ini juga untuk umum, bukan hanya untuk khusus para amil atau para pemangku wilayah atau jamaah yang hadir di sini, umum juga untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, khususnya di sekitar Cianjur, agar tidak salah paham, salah persepsi dalam memahami zakat, bahkan yang lebih condongnya kepada penyalurannya. Ya, karena ada di lapangan sana khawatirnya resiko Pak RT Bu RT. Ya, karena Pak RT Bu RT dapat amanat dari masjid untuk menyampaikan keluarganya yang sudah tercatat daftar warganya. Ketika disampaikan warganya anak urusan perut, ada yang ngomong begini begitu. Betul Pak RT ya? Wah, ini berat resikonya, tapi pahalanya diborong Pak RT. Amin. Ya, selamat datang kepada bisa medik. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kami buka kegiatan seminar dan pengajian bab zakat ini, kami berharap seluruh peserta yang hadir antusias bisa bertanya, berdiskusi. Ini tempatnya kita sharing-sharing, tanya jawab, mumpung ada yang mumpuni dalam hal keilmuan tentang terkait zakat. Dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar, pengajian dan pengkajian zakat infak sedekah dengan narasumber Gus Jan Musafir telah resmi kami buka. Alhamdulillah, bismillah. Terima kasih dan mohon maaf. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Habibullah, salatu wassalamu alaika ya ayyuhan nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidash shuhur wa anzala al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurat wal Injil wal Zabur wa farada siyamahu wa dha'afa li shahibihi al-ujur wa fadala qiyamahu wa rattaba 'alaihi al-jazaa al-ma'thur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil qudur, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Al-ayah al-baqiyatul ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatan fitri tuhratan lis-sha'ib minal lagwi war rafah wa tuhmatan lil masyakin. Ila akhir hadis. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hasanun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, hadirin muslimin, zakirin, zakirat, shaimin, shaimat. Wabil khusus kepada Dewan Kemakmuran Masjid, dari ketuanya Akhinal Karim, KLS, Zainal Arifin, MPD. Juga menghormati imam rawatibnya, yaitu Al-Ustaz Adin Su'un, kepada takmir masjidnya, Dewan untuk Kemakmuran Masjid peribadatannya Ustaz Ahmad Sujono, kepada seksi bendaharanya Bapak Surono, beserta rekan-rekan staf kepengurusan DKM Masjid Jamiah Zuhud lainnya yang tidak satu persatu saya sebutkan. Semoga syiarnya, tenaganya, waktunya, ilmunya, bahkan hartanya, mudah-mudahan Allah berikan sebab turunnya rahmat segala maghfirah, keberkahan Allah menyertai kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Kami hormati para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan dalam hal ini kajian kita seminar lebih khusus lagi, temanya lebih istimewa, mengenai tentang tanggung jawab mengkoordinasikan zakat fitrah, baik menerima dan mentasarufkannya secara teknisi lapangannya. Dan insya Allah pembekalan ini berdasarkan dalil dan hadis sumber-sumber menggugurkan syarat wajib bagi amil. Mudah-mudahan tidak berdosa kalau ada kekurangan dan kesalahan, karena sudah berusaha mengetahui usaha ilmunya didalami. Hadir muslimin zakir rahimakumullah, singkat tema kita zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat harta, ada zakat tijarah penghasilan dagang, ada zakat pertanian. Enggak, berbeda-beda. Satu poinnya, yang pertama, dalil zakat itu namanya dalil pakai kias. Zaman Rasul zakatnya pakai korma, anggur, gandum. Ya. Yang pertama, orang yang zakat fitrah, bicara zakat fitrah kaitannya itu dengan Ramadan, ya, dengan Ramadan. Karena ada dalil begini, ini sering tahun lalu saya juga mungkin sudah menyampaikan. Ada hadis Rasul bersumber dari Sahih Sunan Dawud, tebal kitabnya, kitab aslinya, sama kitab Mustadraknya Ibnu Majah, tebal. Nabi bersabda, udah di Madinah, karena perintah zakat itu Rasul 2 tahun ada di Madinah, 2 tahun. Tahun kedua Rasul hijrah ada di Madinah. Masuk bulan Ramadan, tahun kedua Rasul hijrah ada di kota Madinah. Pas turun perintah zakat 2 hari sebelum Lebaran. 2 hari sebelum, maka ada yang disebut waktu wajib sebelum Lebaran. Ada waktu wajib, waktu jawas, waktu boleh. Ada waktu sunnah, ada waktu makruh, ada waktu haram. Kita jelaskan di sini. Kenapa sih Ustaz? Kita kan sebagai amir repot. Banyakkan orang zakat fitrah malam takbiran, karena fadilahnya di situ. Menyenangkan orang pada malam raya. Di antara orang lagi banyak pada senang, dia mah banyak pada mikirin apa? Ya rata-rata urusan perut. Ambil umumnya, anak gua makan daging kagak besok ya. Dulu di kampung bahasa kasarnya begitu. Sekarang nyari kerjaan susah.
Banyak orang yang akhirnya berhenti, bosan dengan kerjaannya. Udah usaha sana kemari, dia usaha turun. Bahkan hutang piutang semakin memudahkan. Akhirnya orang terlilit dalam hutang. Banyak orang pada khusyuk nyari malam Lailatul Qadar. Orang pada fokus pada Al-Qadar, dia mah Al-Qadar. Nah, ini masalah materi, masalah zakat penting. Adanya zakat apa? Ibadah sosial. Gini kata Rasul. Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri, telah mewajibkan siapa Rasulullah SAW akan zakat fitri. Tuhrotan, tujuannya untuk pembersih. Lisohimi, bagi orang yang berpuasa. Tapi kalau nggak puasa selama sebulan kurma ini. Zakat itu pembersih bagi orang yang berpuasa. Berarti kalau nggak puasa nggak zakat tau, nggak wajib zakat. Dapat double dosanya. Double rukun Islam puasa, rukun Islam zakat. Double. Masalahnya rukun yang diremehkan. Ya jangan sampai dia sebulan pun agak puas harus. Nah, pembersih bagi orang yang berpuasa dari apa? Minal lagwi, dari hal-hal yang sia-sia. Orang puasa harusnya bisa baca Quran, padahal udah lancar, ngobrol ngalor ngidul, akhirnya ujung-ujungnya ngagul. Tahu ngagul? Gede omong. Tuh, ya, ngagul tuh gede omong. Ya. Gue mantan orang kaya, mantan jangan gedein lah, pasti gitu. Akhirnya sombong, bohong. Ini namanya sia-sia waktunya dia. Harusnya bisa baca Quran, bisa sholat sunnah, harusnya bisa lah melakukan hal-hal yang baik positif. Nah, orang puasa banyak digoda bisikan hati. Kenapa? Karena nggak tiap hari dia puasa, ketulis tahun sekali. Maka nafsu ini bergejolak, berperang dalam batin. Ada bisikan-bisikan, udah lo sehari masih ada, besok puasa Ramadan. Lu kan udah 23 hari, ya 1 hari mati bang kagak apa-apa mana. Gara-gara apa lu main ngeliat orang merokok? Gara-gara pengen ngopi pagi-pagi. Gara-gara apa pakai lagi kagak sahur? Enak kecil bocah bapaknya. Kagak sahur, kagak puasa. Iya, mentalnya tuh, mental cemen. Akhir zaman banyak gitu. Ini bisikan-bisikan begitu tuh datang, akhirnya orang tua punya sia-sia. Nah, inilah zakat tugasnya untuk menutupi kekurangan itu. Yang pertama. Warafat yang kedua, bisa membersihkan rafas. Rafas itu kekejian, perbuatan dosa yang gak disadari. Keji itu perbuatan, rafas itu perbuatan kotor. Apa contohnya? Gibah, itu rafas. Perbuatan kotor, keji yang merugikan dirinya dan orang lain, itu rafas. Bahasa Arabnya. Apa merugikan orang lain? Terus di masjid ada orang yang tidak lagi sholat, main pakai aja. Itu pas keluar, mana sendal gua nih? Oh, sengaja lah gitu orang. Nggak sengaja nggak apa-apa dah, orang matanya udah tua, nggak sengaja lah. Itu di bawah ini yang sengaja ya. Poin yang kita harus bahas sebenarnya dua. Satu, amil. Dua, pelaksanaan di lapangan ya. Karena PRT, apakah RT termasuk amil, RW termasuk amil, majelis pertemuan amil, pengurus masjid zuhud buat badan amil, bagaimana yang dimaksud dengan amil? Kuncelengan. Cuman kan penyakit akhir zaman, orang-orang begini itu jiwanya pengemis, Pak. Itu penyakit. Kalau kita ngadepin udah jiwa pengemis, Pak, susah, Pak. Ini di lapangan kalau ada amil pengurus ngadepin orang jiwa pengemis padahal dia nggak layak menerima zakat. Kenapa? Zakat fakir miskin sama orang yang terlilit hutang itu diutamakan. Kalau dulu amil karena tugasnya capek, belum ada akses kendaraan, dapat. Dan itu pun dikiaskan ujroh, upah. Ya bukan zakat tapi upah, ntar dikiaskan. Dulu
itu mualaf, karena orang dulu tempatnya beda sama tempat kita sekarang Pak. Mualafnya banyak dulu, diganggu Pak. Ada orang masuk bagi-bagi mie, keluar Islam lagi. Gara-gara apa? Nggak disejahterain. Nah tujuan zakat disosialisasikan seperti itu supaya kuat imannya yang mualaf. Daerah Cianjur satu kampung itu langsung Pak, langsung keluar kafir semua. Gara-gara apa? Makanan. Coba kalau zakatnya benar, nggak mungkin. Daerah kita nggak ada itu. Maka daerah kita kalau ada yang survei buktikan gampang, lapor PRT, lapor PRW, data mana berapa orang, mana yang fakir miskin, yatim kagak dimasukin, nggak ada dalam daftar. Yatim piatu nggak dapet nih, nggak bukan bagiannya. Karena kadang yatim juga ada kelebihan. Kalau udah miskin pasti nggak ada. Fakir itu orang nggak punya kerjaan, nggak punya penghasil, rumahnya juga nggak punya. Itu zaman dulu fakirnya. Jadi kalau udah ngantung, itu disebut fakir. Kalau fakir zaman sekarang, rumahnya ngontrak, kerjaan penghasilan ada, cuma nggak memenuhi kebutuhan seharinya. Sampai sehari 500.000, dia cuma dapat penghasilan sehari 200.000. Itu fakir. Kalau miskin, dia punya kerjaan, dia punya rumah, mungkin peninggalan orang tuanya dia tempatin, kebutuhannya 500.000, tapi gajinya dia cuma 400.000. Itu miskin. Kalau dua-duanya ada, fakir miskin, dia hidupnya terlilit hutang pihutang dari lubang untuk lubang, rumahnya ditendang, hidupnya dikorong. Itu namanya fakir miskin double. Walhasil, kalau ada orang bisa melihat yang seperti itu cerdas, itu jadikan amil. Jadi amil itu cerdas, matematikanya, matematika bego jangan jadi amil, nggak boleh. Itu jadi wakil amil aja. Peran pembantu boleh, peran pembantu amil. Bisa mendengar, arti bisa mendengar ini tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ini lebih maslahat orang ini kakak saya, ini sejarahnya begini, lebih tahu. Dia bisa mendengar informasi berita dari keluh kesahnya fakir miskin ini. Ini bahasa majas, bisa mendengar, bukan buka mata, bukan budak ke telinga. 8 terakhir, mengerti masalah zakat. Yang jadi amil kalau nggak ngerti masalah zakat, haram jadi amil dan bisa menyesatkan umat. Jadi berantem di mana sama pengurus orang yang nggak ngerti. Jadi adanya seminar ini, adanya menggugurkan syarat amil yang ke-8, mengerti masalah zakat, paham dengan menguasai bab zakat. Baik zakat fitrah, zakat harta pembagiannya, maupun zakat penghasilan serta zakat yang lain. Kalau nggak bisa, jangan jadi peran pembantu saja. Ustaz, sekarang ada komplain, kita sudah tahu, udah pintar cara zakat bagaimana, tahun ketemu tahun pergantian, siapa sih amil itu? Amil yang diangkat oleh pemerintah. Dilantik, lurah lantik, Masjid Az-Zuhur saya lantik 7 orang yang menjadi pengurus badan zakat, menerima dan mentasarufkan masyarakat warga sekitar dengan sumpah dari lurah. Ucapannya saya ijazahkan, saya sumpah, saya akadkan kamu sebagai amir untuk mengkoordinator zakat di masyarakat setempat. Itu ada ucapan begitu dari atas ke bawah. Zaman dulu pemimpin pemerintah itu ulama Pak, sekarang dibalik. Jadi Pak, nggak boleh, makanya yang angkat ambil itu harus pemimpin. Kalau pemimpin nggak tahu agama, makanya sekarang yang ngatur masjid, ngatur RT RW datang di RT RW gitu. Seharusnya RW yang lantik, RT yang lantik harusnya, karena lebih mendalami kesehariannya, keagamaannya orang-orang yang di masjid, maka sering berinteraksi satu sama lain, saling tolong menolong. Dibalik sekarang, ya, yang minta bantuan masjid dikoordinasi ke RT dari datanya, kemudian membagikan, dilakukan pakai gerobak siapa-siapa aja. Nah, yang keliling siapa? RT. Artinya keliling siapa? Bukan RT. RT yang lantik, berarti di atas nggak boleh. Ya, karena umaroh. Cuma kan umaroh dulu beda dibalik sekarang. Di lapangan bentuk RT tahu, dia bukan miskin, nggak salah, udah ngaji di seminarnya ada,
syarat orang fakir. Miskin itu begini nerima zakat, tapi dia maksakan nerima. Gimana caranya? Saya kasih solusi. Makanya kalau lagi bagian zakat ada datanya, langsung kasih jangan 3,5 liter, kasih jangan 1-2 kantong, kasihnya 1 jatah orang 30 liter. Ada orang datang ngaku-ngaku belum pakai zakat, udah habis. Nah itu solusinya, beres, nggak pusing, nggak berdebat, ini solusi beres. Kenapa? Membahagiakan dia bukan lebaran juga, tapi sibuk ke depan. Ini orang yang habis liburan pulang kampung, pulangnya kok mikir lagi, pusing lagi bagaimana orang yang nggak punya kerjaan. Dahsyatnya. Maka zakat dibagi itu bukan untuk hari raya dua, kalau bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan bisa dipegang itu beras. Boleh dijual sama dia. Bagi amil kalau bisa, masyarakat yang data pasti, oh ini yang pasti miskin ini udah dibagi lagi 10 kilo, 10 kilo, 10 liter, 10 liter. Jangan 3 liter, 5 liter, jangan kamu. Kenapa? Masih ada sisa ntar amanah ini bahasa di akhirat. Akhirnya barang yang ngasih orang yang mampu. Makanya langsung aja dikasih yang kagak mampu 10 liter, 10 liter, 10 liter. Hebat, dahsyat, membantu, nyenang. Kalau 3 liter setengah, 1 kantong, 2 kantong, kata orang-orang umum udah biasa. Tapi ketika dia tiba-tiba dapatnya 20 liter yang nggak biasa, artinya megang senang, alhamdulillah. Bisa 3 kali seminggu, ya Allah. Itu ambil kena dapat doanya berkah itu. Nyenangin orang yang begitu, sallallahu alaihi. Ya, itu solusi terakhir supaya nggak ada debat. Ngaku-ngaku dia belum dapat, udah bagiin aja. Dia datang udah habis. Itu saja dan saya cukup sekian, mohon maaf dan kurangnya. Saya kembali ke moderator, ada pertanyaan moderator 5 menit sebelum kita doa bareng zikir menjelang berbuka. Silakan kepada moderator, fadhil masyurah, wallahu bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada guru di Kampus Jelati atau Kursi Musafir yang telah memaparkan terkait zakat. Selanjutnya barangkali ada yang ditanyakan, monggo silakan. Waktu tinggal habis. Alhamdulillah barang-barang asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarri wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun fa'fu 'anna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu bika amantu wa laka afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi ma razaqtana qina adzabannar. Ya Allah, berikan rahmat dan maghfirah dan berkah pada majlis yang mulia ini untuk kami, orang tua kami, keluarga kami, anak cucu kami, dan keberkahan rezeki kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.